Bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia. Dialah Khulafaur Rasyidin terpilih yang dijamin masuk surga. Tak hanya menjadi golongan orang pertama yang beriman pada Islam, Abu Bakar juga menjadi mertua bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menikahi putrinya, Aisyah radhiyallahu anha, dan menjabat khalifah pertama sepeninggal Nabi. Sebagai Muslim, sudah sepatutnya kita menjadikan akhlak para sahabat Nabi sebagai panutan. Berikut beberapa sikap teladan dari Khalifah Abu Bakar sepanjang perjalanan hidupnya. 1. Tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad menerima kebenaran wahyu dari Allah, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit. Pengorbanan harta, jiwa dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. 2. Mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya. Keduanya bersembunyi di dalam gua Sur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain, supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Namun, masih ada lubang yang luput ditutupi. Saat Rasulullah tertidur berbantalkan pangkuan Abu Bakar, seekor ular keluar dari lubang dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja menutupinya. Pengorbanan sebesar ini hanya muncul dari iman dan rasa cinta sepenuh hati pada sosok baginda Nabi. 3. Selalu percaya pada ucapan Rasulullah Muhammad tanpa rasa ragu sedikitpun. Perjalanan Isra Miraj yang dialami Nabi Muhammad hanya dalam satu malam, adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan, kaum musyrik Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat Muslim murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasulullah, mengimani kejadian itu sepenuhnya. Kala itu, Abu Bakar langsung menemui Rasulullah dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah menjelaskan dengan runut, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Inilah kesempurnaan iman yang harus kita teladani sebagai Muslim. 4. Bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin, sesuai dengan julukannya As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol, membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan, menjelang akhir hayatnya,
Abu Bakar berwasiat pada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah dengan harta umat walau sedikit. Pemimpin dengan level amanah setinggi ini, pasti memiliki keimanan yang kuat. Saking jujur dan amanahnya, Khalifah Abu Bakar masih memikirkan harta rakyat menjelang ajalnya. Pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjuluki Abu Bakar sebagai as-siddiq, orang yang jujur. 5. Punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi, seperti munculnya nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad. Melanjutkan tugas mulia Rasulullah Muhammad adalah tujuannya menjadi khalifah. Di bawah pimpinan Abu Usamah, Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat Muslim yang mulai goyah, kembali bangkit melihat suksesnya ekspedisi itu. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap Muslim.